Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Sebelum kita lanjut acara kita, sebentar kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhanlah mengurapi, Roh Kudus menolong firman-Mu, sehingga hari ini kami boleh diberkati oleh renungan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 11 April. Tema kita pagi hari ini, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kita melihat dalam renungan kita ini bahwa Tuhan mengizinkan penindasan terjadi atas umat Israel. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Walaupun bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang telah diberkati oleh Tuhan, bahkan bangsa ini telah menikmati janji Tuhan bahwa mereka akan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi tetap saja bangsa ini diizinkan Tuhan ditindas oleh bangsa lain. Kenapa? Karena Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah tidak bisa mendengar keluh kesah kita. Allah tidak bisa menolong umat pilihannya ketika mereka ada di dalam dosa. Samuel sebagai pemimpin mengingatkan bangsa itu, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah itu para ilah-ilah asing itu. Jauhkanlah para Asitoret itu, yaitu Tuhan orang Kanaan. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain selain Allah yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita juga tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung. Tapi seringkali kita, saudaraku, harta yang menjadi berhala kita. Dengan mendapatkan harta, segala cara kita halalkan. Itu artinya apa? Kita setelah membuat bahwa harta itu menjadi berhala. Istri atau pacar menjadi berhala. Atau mungkin juga hobi kita menjadi berhala. Karena hobi kita bisa meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini sudah menjadi berhala. Renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita, jauhkanlah para berhala-berhala itu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Allah itu tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Dan akibat dosa, Tuhan tidak bisa mendengar segala keluh kesah kita. Tuhan tidak bisa menjawab doa-doa kita kalau ada dosa yang tersembunyi di hati kita. Jadi mari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan dosa-dosa itu supaya Tuhan bisa menolong kita. Bangsa ini tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Bangsa ini berdosa di hadapan Tuhan, sehingga harus bangsa lain menindas mereka. Tuhan izinkan itu terjadi.
Yang kedua, saudara, semua orang yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dapat mengharapkan pemeliharaan, dapat mengharapkan berkat, dapat mengharapkan pembebasan dari Allah. Tidak ada jalan lain bagi bangsa Israel selain mereka bertobat, selain mereka menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, lalu majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Umat Israel ini mereka baru sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan ketika mereka mendengar bahwa orang Filistin, raja-raja orang Filistin telah mendatangi mereka. Mereka gemetar. Kenapa? Karena orang-orang Filistin ini memiliki peralatan-peralatan yang canggih. Mereka ahli-ahli besi. Pada saat itu mereka sudah mampu melakukan itu, sehingga bangsa ini memandang kekuatan mereka. Ketika orang Filistin, raja-raja Filistin menyerang mereka, maka habislah mereka. Makanya bangsa ini datang sungguh-sungguh mendengarkan perintah atau saran yang disarankan oleh Samuel. Tetapi kita melihat di sini Allah tetap menjadi Allah yang setia. Sekalipun bangsa ini jatuh bangun, sekalipun bangsa ini meninggalkan Tuhan, tetapi ketika mereka kembali bertobat, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga menolong mereka. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang inilah kasih setia Tuhan. Sekalipun kita orang yang berdosa, sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, tapi di hadapan Tuhan akan menjadi putih seperti salju. Jikalau apa? Kita mau berperkara kepada Tuhan, kita mau meminta ampun kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bangsa ini sungguh-sungguh datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa. Akhirnya belas kasihan Tuhan pun boleh mereka nikmati. Tetapi sayangnya, ketika bangsa ini sudah merasa nyaman, ketika bangsa ini merasa sudah tidak ada lagi musuh, mereka ini meninggalkan jalan Tuhan. Mereka ini meninggalkan kebenaran Tuhan, membelakangi Tuhan. Harusnya bangsa ini harus terus naik. Amin. Harusnya ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak jatuh bangun, tetapi kita terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kita terus naik. Maka ada pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ada tuntunan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh menjadi teladan. Dan inilah sesungguhnya kerinduan Tuhan. Bangsa ini menjadi kesaksian bagi bangsa yang lain. Tetapi bangsa ini ketika mereka sudah nyaman, mereka melupakan Tuhan. Jangan ketika kita sudah hidup dalam kenyamanan hidup, kita sudah banyak berkat, kita melupakan Tuhan. Hati-hati saudara. Harta itu bisa segenap, sekejap bisa hilang. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Tetapi mari kita jemaat Tuhan, mari kita semua yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, Tuhan menuntut penyembahan tunggal hanya kepadanya. Beribadahlah hanya kepadanya. Di dalam hukum Taurat, hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi
Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan menuntut penyembahan tunggal. Tuhan merindukan kita hanya beribadah kepadanya. Mari jemaat Tuhan, renungan kita pagi hari ini, kita sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Penyembahan kita tujukan hanya kepada Allah yang hidup. Maka kita orang yang paling berbahagia dalam hidup ini. Karena apa saudara? Di bumi ini saja pun kita menikmati kebahagiaan. Kita menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan juga hidup setelah hidup di dunia ini pun kita ada bersama dengan Allah kita. Maka tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati kami hari ini, yang mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.